Perkenalkan, nama saya Nandi, saya umur 16 tahun dari Muara Karang. Saya awalnya belajar meditasi Vipassana ini itu dari mama saya, Cilioni kalau kenal. Jago ya meditasi ya. Nah itu diajarinnya itu pas kelas 4 SD, tapi pas kelas 4 SD itu kayak gimana ya, paksaan gitu. Kan pas itu lagi bener-bener adiksi main game di tablet. Nah itu tabletnya dikunci, sampai meditasi 20 menit baru dibuka lagi. Jadi pas itu bener-bener gak serius. Ini udah ketiga kali di Bakom, pas itu kelas 6 SD juga masuk ke Bakom lagi kan jadi volunteer. Tapi itu gara-gara ada HP ya, bawaannya juga nggak meditasi. Jadi jujur aja masa kecilnya itu kayak kebuang-buang gitu, gara-gara gak meditasi gini. Padahal udah diajarin. Oke, kalau dari kecil meditasi sampai sekarang bisa nyampe sotapaan ada. Ya lanjut lagi di SMA kan udah bener-bener gak ada adiksi lagi main game. Kayak malah jadi bosen sekarang. Jadi pas sekarang kelas 11 semester 1 mau masuk semester 1 sorry. Itu pas-pasan mak saya ada nawarin saya ke Bakom khusus buat pelajar. Jadi kayak buat pemula gitu kan. Nah, saya di situ jujur aja sih, saya coba-coba doang. Saya bosen gitu. Saya mau ke sana biar dapat pengalaman lagi. Juga biar inget lagi lah. Pas saya ke situ, ya banyak lah titik sakitnya. Pas saya mulai meditasi, disuruh hafalin lagi, titik sakitnya banyak. Saya juga pas itu gimana ya? Jujur aja nggak dapat banyak. Ini titik sakit selalu di betis, nggak pernah kayak hilang sampai hari kelima. Itu juga kayak buang waktu banget kan, padahal hari ada 8 titik sakit yang gede hilang cuma satu. Nah, itu pas selesai itu rasanya juga kayak kurang puas sih. Jadi Desember kan saya tahu ada lagi. Saya ke mama saya, nanti Desember ikut lagi kayaknya. Ya udah kan. Jadi udah di sini lagi. Sayangnya mama saya gak bisa ikut sih, lagi ngurusin peliharaan. Nah, saya di sini itu, saya sekarang belajarnya lebih banyak. Pokoknya saya pas sakit di betis itu, sama kayak pas di Bakom yang buat pelajar, nggak hilang sampai hari ketiga. Lebih cepat, tapi emang ini ya, sama prosesnya, lama hilangnya. Nah, abis itu muncul titik sakit di pantat. Itu udah kayaknya titik paling sakit seumur hidup deh. Kayak ditonjok, diapa-apain gak sesakit ini. Nah, habis itu saya juga bingung kan, kayak ini 30 menit aja udah kesusahan banget. Habis itu ada interview sama Bante. Ini gimana ya cara sakitnya? Kayak dilampaui gitu. Nah, Bante bilang itu, sabar. Sakit itu kayak cuma sekedar sakit, gak boleh dilihat sebagai musuh, gak boleh dilihat sebagai teman juga. Jadi, setelah itu saya cobalah duduk 2 jam nyampe, saya anteng. Tapi ya emang belum selesai ya. Habis itu ada lagi kan kayak beberapa hari kemudian interviewnya sama Bante. Saya ngungkapin ini nggak selesai-selesai, jadi harus diapain? Meditasinya ditambahin jamnya. Biasalah. Habis itu saya tanyain, meditasinya berapa lama ya Bante? Ya sampai meta chanting lah. Posisinya jam setengah 4. Jadi dihitung-hitung kira-kira 5 jam lah. Nah ya udah kan dicoba. Itu emang sih saya itu bener-bener sakit, tapi 3 jam itu hilang. Kayak bener-bener sakitnya kayak ngebor. Abis itu kayak tadi dijahit bener-bener bolak-balik sampai kayak bikin kain gitu. Abis itu tapi udah kayak tiba-tiba titiknya jadi kayak di satu tempat doang. Ngebor sih ngebor, tapi ujung-ujungnya nurun hilang. Nah, pas itu saya juga jujur aja nggak langsung gembira sih, soalnya itu juga ada titik sakit lain kan di betis kiri jadinya. Tapi pas itu kayak 30 menit apa 1 jam kemudian itu udah gak fokus sih Bante. Maaf ya, itu gara-gara kan gak minum sore, lapar, bawaannya marah-marah.
Jadi ya gitulah, ketahuan lurusin kaki kan. Ya jadi ya pesan saya sih buat para yogi yang di sini yang belum ngalamin anicca, terutama yang buat para remaja yang seumuran, itu sabar, tekunin aja. Sakit itu jangan lihat sebagai musuh. Itu sakit itu membantu. Gak, sama kayak tadi api. Tangan kan kalau dimasukin ke api sakit. Jangan kayak gitu. Liatin aja apinya. Warnanya apa, iramanya, kelihatannya kayak gimana. Tapi saya sih liatinnya kayak ini api juga bisa ngebakar. Itu sebelum Bantegon bilang harus lebih lembut, lebih sabar. Jadi saya ya ibaratnya liatin apinya kayak ini kan juga bisa ngangetin badan, ini juga bisa masak. Ya gitu. Oke, sekian kata dari saya sih. Nama budaya, terima kasih.